Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya menjawab salah satu pertanyaan dari rekan-rekan subscriber ya, yang mengatakan apakah status verbal ijazah ya di tahun 2022 akan berpengaruh terhadap penempatan guru lulus passing grade atau pelamar prioritas 1 P3K guru di tahun 2022. Nah, oke. Di sini kami akan menjawab berdasarkan bukti dan fakta atau data yang valid ya, tentunya informasi resmi dari Kemendikbudristek. Tetapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan Bapak Ibu padamkan tombol subscribe ya. Pastikan Bapak Ibu tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jadi terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk penarikan data nantinya di SSCISN ya. Jadi kita berikan tanda dulu di sini. Untuk penarikan data di server sscisn.bkn.co.id itu nantinya akan memerlukan beberapa data dari guru honorer ya, baik itu yang sudah lolos PG ataupun yang belum lolos PG. Data-data itu adalah data Dukcapil ya, yang tentunya nama, nik, dan tanggal lahir harus sesuai, kemudian data verbal ijazah dan data Dapodik. Nah, jadi ini adalah 3 data yang akan terkoneksi agar di SSCISN nanti itu mampu mendeteksi kategori pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, sekarang di sini saja kita sudah bisa menjawab ya, apakah status verbal ijazah ya untuk guru lulus passing grade akan berdampak di penempatan di SSCISN nantinya. Nah, kalau menurut admin pribadi, untuk status verbal ijazah nantinya itu meskipun menjadi salah satu persyaratan ya bagi semua pelamar untuk melakukan verbal ijazah, tetapi itu sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi penempatan Bapak Ibu ya, terutama bagi yang sudah lolos passing grade. Kenapa? Kami punya buktinya sehingga kami berani mengatakan seperti itu Bapak Ibu ya. Buktinya ada di sini, di bagian sini, di bagian seleksi administrasi. Tentunya di tahun lalu Bapak Ibu itu sudah melakukan verbal ijazah di tahun 2021. Nah, jadi secara otomatis nantinya data verbal yang akan direkam oleh SSCISN adalah data verbal Bapak Ibu di tahun 2021 ya, untuk tahun 2022 ini. Nah, di sini dikatakan untuk seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Jadi termasuk data verbal itu adalah bagian dari seleksi administrasi untuk tahun 2021 yang akan digunakan bagi pelamar P1 di seleksi P3K guru di tahun 2022. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk verbal di tahun 2022 sebenarnya itu tidak terlalu berdampak bagi penempatan guru lulus passing grade, tetapi dengan catatan, tapi ada catatannya Bapak Ibu ya. Catatannya apabila data verbal Bapak Ibu di tahun 2021 itu valid. Nah, maksudnya seperti itu ya. Karena kenapa? Nantinya itu untuk verbal ijazah itu dilakukan di Info GTK. Nah, apabila di tahun 2021 kemarin data verbal Bapak Ibu itu ada kesalahan atau tiba-tiba data verbal Bapak Ibu di tahun 2022 ini berubah, maka secara otomatis Bapak Ibu tetap wajib untuk melakukan verbal ijazah. Nah, karena kalau tidak, maka itu secara tidak langsung akan otomatis berdampak di pendeteksian nama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu adalah pelamar P1, pelamar P2, pelamar P3 ataupun pelamar umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi admin katakan,
untuk data perpal ijazah sebenarnya itu tidak terlalu berdampak ya di SSC-ASN, terutama untuk penempatan guru lulus PG apabila data perpal ijazah Bapak Ibu di tahun 2021 itu valid ya. Tetapi kalau misalkan di tahun 2021 itu valid dan tiba-tiba di tahun 2022 itu berubah menjadi tidak valid, maka Bapak Ibu itu wajib untuk melakukan yang namanya verpal ijazah. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, anggaplah seperti ini ya. Anggaplah seperti ini, di tahun 2021 valid, tetapi tiba-tiba di tahun 2022 tampilannya seperti ini, tiba-tiba bermasalah, sehingga mengharapkan atau mengharuskan Bapak Ibu untuk melakukan upload dokumen. Jadi secara otomatis itu Bapak Ibu mengulangi verpal ijazah Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau posisinya tiba-tiba menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat atau operator dinas pendidikan, maka sebaiknya Bapak Ibu itu berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu koordinasikan dengan dinas pendidikan setempat agar mempercepat proses verpal Bapak Ibu. Nah, ini ya, kalau posisi seperti ini, metode metode verpal API, status verpal selesai, ini berarti sudah aman. Kalau misalkan ya di tahun 2021 status verpal Bapak Ibu itu API atau upload, kemudian poin 1 sampai poin ke-7 ini sudah valid, dan poin ke-9 ini status verpalnya selesai, dan data ini bertahan sampai di tahun 2022 atau hari ini, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan verpal, dan itu tidak berdampak di penempatan Bapak Ibu. Berbeda kalau misalkan data verpal Bapak Ibu di tahun 2021 benar, tiba-tiba di tahun 2022 itu salah, maka Bapak Ibu harus kembali melakukan verpal, karena kalau tidak itu akan berdampak langsung di penempatan SSC-ASN nantinya bagi pelamar prioritas 1. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya terkait dengan apa namanya bab 3 ya di Juknis P3K Guru 2022, di sini dikatakan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi administrasi untuk jabatan fungsional tahun 2021. Jadi kalau data verpal Bapak Ibu benar itu di tahun 2021 dan data verpalnya itu tidak berubah sampai tahun 2022, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan verpal lagi. Tetapi kalau di tahun 2021 memang sudah salah, maka Bapak Ibu tetap harus melakukan verpal, karena kalau tidak itu akan berdampak ya bagi kelancaran Bapak Ibu untuk mendapatkan penempatan di SSC-ASN. Jadi sebenarnya tidak terlalu berdampak karena itu menggunakan hasil seleksi administrasi di tahun 2021. Tetapi kalau data verpal NIK Bapak Ibu tiba-tiba salah di tahun 2022, maka Bapak Ibu itu wajib untuk melakukan verpal ulang. Ya, maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait dengan jadwal pendaftaran P3K Guru di tahun 2022, Bapak Ibu perlu pahami bahwa kami baru saja mempertanyakan ya di admin GTK, dan ternyata di admin GTK dijawab ya. Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud ya, dengan Sevi di sini ya. Kami bertanya dengan Sevi perihal jadwal resmi seleksi rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 itu masih dikonsolidasikan bersama dengan Panselnas. Silahkan melakukan pengecekan secara berkala pada akun SSC-ASN dan website resmi https://guru-pppk.kemdikbud.co.id. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, jadi ketika kita kunjungi websitenya, tampilannya itu seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Posisi itu sudah ada perkembangan dari kemarin ya. Posisinya sudah progres di bagian ABK ya. Nah, di bagian ABK seperti ini ya. Oke, di bagian ABK ya. Jadi sisa separuh di sini yang masih berwarna putih ya. Seperti itu. Namun Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan jadwal ya. Insya Allah kami akan menginformasikan jika sudah ada. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.